Dukhan ini azab yang cerdas. Dia membedakan antara apa yang dialami oleh orang beriman sebagai dampak terpapar dukhan dengan orang kafir serta munafik yang terpapar dukhan. Kira-kira Nabi mengatakan bahwa bagi orang beriman ketika dia terpapar kabut asap dukhan ini, dia mengalami zukmah. Zukmah itu flu atau pilek ya. Tetapi orang-orang kafir dan orang munafik, badan mereka membengkak sampai keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang tubuh lain-lainnya, lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang duburnya. Jadi azab itu bagi kaum munafikun dan kaum kafirun. Tapi bagi orang beriman, dia menimbulkan masalah tapi tidak sampai menimbulkan masalah yang berat. Kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa justru ketika dukhan datang dengan segala ikutannya, itu merupakan tanda awal bahwa Allah Ta'ala akan mendatangkan nasrun min indillah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah akan memberlakukan kembali sunnatullahnya, yaitu sunnah tadawul, sunnah pergiliran, yang mana giliran orang-orang kafir yang selama ini memimpin dunia, Allah cabut haknya, digantikan dengan orang beriman ya. Karena orang kafir telah diberikan kesempatan memimpin, ternyata yang mereka timbulkan hanya kegelapan dan kezaliman di muka bumi ini. Ad-Dukhan dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11-nya, yaghshan nas, meliputi semua manusia, wa hadza adzabun alim, ini azab yang pedih ya. Tapi alhamdulillah dalam hadis kata Nabi, azab ini cerdas. Ad-Dukhan membuat orang beriman seperti kena flu, sedangkan ad-dukhan membuat orang kafir membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Kata Ali bin Abi Thalib, lalu asap itu akan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau kata anaknya Umar bin Khattab, asap itu akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik sampai kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi yang jelas tersiksa adalah kaum kafir dan kaum munafikun. Jadi babak mulkan Jabrian ini, di mana sistem Dajjal menggurita secara mendunia, telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah melampaui batas tokoh, maka Allah pasti mendatangkan azab yang berskala dunia. Ya, bayangkan saja, dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, LGBT dipraktekkan di 7 kota, semuanya di satu negeri, namanya Sodom. Sedangkan hari ini Pak, LGBT sudah dihalalkan hukumnya ya, pernikahan sejenis kelamin sudah halal hukumnya di 23 negara di seluruh dunia Pak. 23 negara terpencar-pencar, Kanada, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Belum lagi negeri-negeri Asia yang sedang ngantri jadwal di parlemennya membicarakan tentang LGBT. Taiwan, Hong Kong, ya kan, itu semua tuh menanti saja. Bayangkan Pak, kayak apa azab Allah ya. Nah, jadi dukhan ini harus kita yakini ya, bahwasanya dia adalah makar Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya sistem Dajjal ini, tetapi Allah akan balas tipu daya mereka dengan mendatangkan dukhan dengan segala perangkat-perangkatnya. Jadi badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilir kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kafir berjaya namun memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Jadi ayat ini akan berlaku lagi, cuman arah panahnya bukan ke bawah. Kalau kemarin arah panahnya ke bawah, dari babak ketiga ke babak keempat, nanti kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima, ke atas Pak ya. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik melihat kelakuan umat manusia yang makin hari makin layak diazab. Kelihatannya datangnya dukhan nggak lama lagi Pak gitu. Cuma jangan karena alasan itu kita malam-malam sholat tahajud berdoa, ya Allah segerakan datang dukhan, bukan begitu ya kan. Jangan kita mengharapkan fitnah, jangan. Tetapi yang pasti kalau itu terjadi, kita harus menjadi orang beriman yang cerdas ya, yang melihat apa yang ada di baliknya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya perpindahan kita dari babak keempat di mana kita hidup sekarang menuju babak kelima penuh kejayaan nanti harus melewati masa transisi yang memang penuh ujian, penuh tantangan, penuh kesulitan. Akan ada hantaman keras dari langit,
akan ada azab dukhon, akan ada pembenaman bumi di timur, di barat, akan ada peperangan dipimpin Al-Mahdi, akan ada yang namanya kita menghadapi Dajjal, bahkan menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini semua kaedahnya adalah inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada satu yang saya lupa sebut, akan terjadi shutdown of modern technology. Nah, ini penting saya garis bawahi. Karena apa? Karena sebagian besar kita sudah terlalu nyaman dengan teknologi canggih, padahal justru teknologi canggih inilah andalan utama sistem Dajjal ini. Kalau dia hancur, Pak, teknologi canggih, dia tidak bisa berlaku di mana-mana sama sekali. Dan itu menguntungkan bagi kita, kata Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena tiba-tiba barat kafir yang tadinya merasa digdaya dengan teknologi canggih, dengan kita kaum muslimin menjadi setara. Tadinya mereka di atas kita, mereka bisa menzolimi kita dengan kecanggihan teknologi. Nanti kalau sudah nggak ada teknologi, Pak, kita jadi setara. Dan kalau sudah setara, kaidah Betawi bisa kita pakai. Lo jual, gue borong, gitu. Dengan catatan kita mempersiapkan diri dan generasi. Ya, persiapkan latihan berkuda, latihan memanah, latihan berenang, ya, dan berbagai persiapan lainnya, ya, yang memang diperlukan dalam situasi dunia yang berubah sama sekali kelak nanti. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini peringatan, ya, karena sesungguhnya dunia hari ini benar-benar berada dalam keterpurukan yang patut kita fahami bersama. Dukhon ini azab yang cerdas. Dia membedakan antara apa yang dialami oleh orang beriman sebagai dampak terpapar dukhon dengan orang kafir serta munafik yang terpapar dukhon. Kira-kira Nabi mengatakan bahwa bagi orang beriman ketika dia terpapar kabut asap dukhon ini, dia mengalami zukmah.